Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cesi Fiono Azara dari jurusan Administrasi Pendidikan dengan NIM 200002079. Di sini saya akan melanjutkan materi saya pada minggu lalu. Dan sekarang materi yang berjudul tentang keterampilan berbicara dan mendengarkan. Ketidakmampuan orang untuk berkomunikasi adalah akibat kegagalan untuk mendengarkan orang lain secara efektif, secara terampil, dan penuh pengertian. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah Anda termasuk orang-orang yang mau mendengarkan orang lain atau termasuk kita menjadi pendengar yang baik? Ingat satu kalimat ini, alam telah memberikan kita satu lidah. Allah telah memberikan kita sesuatu. Allah menciptakan kita dengan satu mulut dan satu lidah, tetapi menyediakan dua telinga. Artinya apa? Supaya dapat mendengarkan lebih banyak atau mendengarkan orang lain 2 kali atau 2 kali lipat lebih daripada mendengarkan atau berkata-kata. Dan pada hari ini, apa yang sebenarnya terjadi di kebanyakan kita? Bahkan hasil penelitian menunjukkan 78% manusia sulit sekali mendengarkan. Mereka lebih ingin didengarkan daripada mendengarkan. Sementara kunci dari komunikasi efektif ialah mendengarkan. Sekarang kita akan membahas ciri-ciri dari pendengar yang tidak baik. Yang pertama, ketika berkomunikasi selalu menyalah. Dan yang kedua, sering mengambil keputusan sendiri atau keputusan cepat. 3. Menyelesaikan kalimat-kalimat saya. Keempat, kurang perhatian, kayak memperhatikan lawan bicara gitu. Dan yang kelima, merubah pokok pembicaraan. Dan ciri-ciri dari pendengar yang baik. Yang pertama, memandang lawan bicara. Kedua, bertanya kepada lawan bicara atau merespon apa yang dibicarakan tadi. Dan yang ketiga, menunjukkan perhatian kita kepada lawan bicara kita. Dan keempat, kita tidak memaksa lawan bicara untuk bercerita lebih cepat gitu. Dan yang kelima, tidak menyelah pembicaraan. Nah, sekarang kalian gimana? Ada yang termasuk ciri-ciri yang pendengar baik atau pendengar tidak baik? Dari beberapa sumber jurnal manapun dan beberapa penelitian selalu mengidentifikasikan bahwa keterampilan komunikasi salah satunya yaitu yang pertama, keterampilan mendengar. Dan yang kedua, keterampilan bertingkah laku asertif. Dan yang ketiga, keterampilan menyelesaikan konflik. Dan yang keempat, keterampilan membaca situasi. Dan yang kelima, keterampilan melakukan persuasi. Dan sebenarnya banyak lagi keterampilan dalam berkomunikasi, tetapi yang paling sulit adalah keterampilan mendengarkan. Kelihatannya sangat sederhana, tapi sulit untuk diterjemahkan apalagi dilakukan. Dan sekarang kita akan masuk pada materi atau pembahasan hambatan dalam keterampilan. Yang pertama, sibuk dengan diri sendiri.
Dan yang kedua, sibuk dengan masalah internal. Dan yang ketiga, kecenderungan merekonstruksi sedemikian rupa hingga sesuatu yang sesuai dengan sikap dengan kebutuhan diri kita. Dan yang keempat, sikap faktor lain atau faktor lawan bicara kita. Dan yang kelima, mendengarkan yang diharapkan. Oke, dan sekarang kita hampir di perakhir materi kita pada minggu ini. Yang harus kita pahami adalah ketika bisa berbicara, berkomunikasi, pahami bahwa harus ada rasa hubungan keterikatan dengan dua lawan bicara atau dua belah pihak lawan bicara kita, yang hanya menggunakan fungsi telinga, masuk kiri, keluar kanan. Dan diam itu menunjukkan kita menyimak ketika orang lain bicara. Sama halnya dengan kita ingin dihargai, dengan kita ingin ingin kita dihargai orang, kita harus menghargai orang dulu dan tidak boleh memotong pembicaraan. Karena Allah memberikan kita satu mulut dan dua telinga. Itu untuk menghargai orang lain dengan cara mendengarkan omongan. Bisa membikin hati sakit. Tidak dengan omongan kita itu terkadang kita nggak tahu. Kayak tajam aja gitu kalau didengar sama orang. Dan kata maaf hanya bisa didengar, sedangkan hati tergores dan ada rasa membekas gitu loh, membekas. Yang membekas tuh susah kalau hilangnya gitu kan. Oke, sampai di sinilah materi saya pada minggu ini. Saya ucapkan terima kasih. Sebelum itu saya minta maaf sebelum dan sesudahnya apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaklumi karena saya masih belajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.